Masuknya Islam ke Asia Tenggara dimulai sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kehadiran Islam pertama kali dibawa oleh para pedagang Muslim dari Persia, Gujarat, Yaman, dan Arab. Mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Perlak, Pasai, Malaka, dan Gresik. Berbeda dengan proses Islamisasi di wilayah lain yang kadang disertai penaklukan politik, penyebaran Islam di Asia Tenggara bersifat non-militer. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dilakukan melalui perdagangan, pernikahan, dan jaringan ulama internasional. Hal ini membuat Islam diterima sebagai agama yang harmonis dan tidak bertentangan dengan nilai budaya lokal. Sejarah dakwah tidak lepas dari kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran ilmu agama dan dakwah. Beberapa kerajaan penting antara lain Samudra Pasai, Aceh. Kerajaan Islam pertama di Nusantara abad ke-13 menjadi pusat ulama dan perdagangan. Yang kedua ialah Kesultanan Malaka menguasai jalur perdagangan internasional, menjadi pintu gerbang dakwah di seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga ialah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang mendukung dakwah Wali Songo. Yang keempat ialah Kesultanan Sulu dan Maguindanao, Filipina Selatan, menyebarkan Islam di kawasan Mindanao dan Sulu. Yang kelima ialah Kesultanan Patani, Thailand Selatan, menjadi pusat pendidikan Islam tradisional. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan, mendatangkan ulama, dan mendorong dakwah kultural. Dakwah di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari peran ulama, terutama wali dan guru-guru agama. Di Indonesia, khususnya di Jawa, terdapat Wali Songo yang menjadi ikon dakwah kreatif dan kultural. Mereka menggunakan wayang, seni gamelan, bahasa lokal, dan pendekatan sosial dan pendidikan. Sementara itu, ulama Aceh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Raniri berperan dalam menyebarkan tasawuf dan fikih. Di Malaysia dan Brunei, ulama seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan Tok Kenali memperkuat tradisi pendidikan Islam melalui pondok dan surau. Jaringan ulama internasional keharamain Mekah Madinah turut membentuk karakter Islam Asia Tenggara yang moderat, toleran, dan berorientasi ilmu. Ketika kolonialisme Eropa masuk pada abad ke-16, Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol, dakwah Islam menghadapi tantangan besar. Namun dakwah justru berkembang melalui pesantren, madrasah, dan surau sebagai benteng perlawanan kultural. Ulama-ulama berjuang seperti Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, dan para pemimpin Patani. Gerakan literasi Islam melalui kitab-kitab Jawi dan kitab kuning. Dakwah di masa kolonial bukan hanya dakwah agama, tetapi juga dakwah pembebasan dari identitas. Memasuki abad ke-20 hingga kini, dakwah di Asia Tenggara mengalami modernisasi. Perkembangan penting meliputi organisasi dakwah seperti Muhammadiyah, NU, Persis, ABIN, Jamiatul Islamiyah, dan berbagai lembaga dakwah muda. Yang kedua ialah media modern seperti radio, TV, YouTube, podcast, hingga dakwah digital di TikTok dan Instagram. Yang ketiga ada pendidikan formal, universitas Islam seperti UIN, UMB, Sultan Syarif Ali University Brunei. Yang keempat ialah gerakan dakwah kampus, LDK di universitas-universitas Indonesia dan Malaysia. Ciri utama dakwah kontemporer Asia Tenggara adalah pluralisme, keterbukaan, dan serta penyesuaian dengan isu-isu modern seperti
Yang pertama ialah moderasi beragama, yang kedua ialah ekstremisme, yang ketiga ialah toleransi, yang keempat ialah ekonomi syariah, yang kelima ialah lingkungan hidup dan kesejahteraan umat.